Perkenalkan, nama saya Jobrista Barat, NIM 2020-10,2. Saya akan menjelaskan materi yang ada di BMN Goes to Campus. Inspiring Talk. BMN melaksanakan Goes to Campus pada minggu ini tepat 3 tahun Pak Erick Thohir menjabat sebagai Menteri dan sebagai staf khusus, beliau bekerja langsung dengan Bapak Erick selaku Menteri. Penguatan span of control, di mana dari 1.108 BUMN menjadi 41 BUMN yang berkontribusi pada sepertiga ekonomi Indonesia. Proyek strategis dalam rangka penambahan nilai penyitaan atau peningkatan dalam world class seperti Mandiri, BRI, Telekomunikasi, dan Pertamina memiliki 5 strategi prioritas, yaitu meningkatkan nilai ekonomi dan sosial Indonesia, inovasi model bisnis, pemimpinan teknologi, peningkatan investasi, dan pengembangan talenta. Perusahaan swasta bekerja untuk semua keuntungan pemilik modal, sedangkan di BUMN bekerja keuntungannya untuk memiliki modal yaitu negara. Kalau swasta penghasilan diberikan kena pajak, maka pajak tersebut disumbangkan untuk negara. Sedangkan BUMN di samping pajak untuk mereka juga diberikan untuk negara. Ketika perusahaan lain belum berani masuk, maka BUMN harus masuk untuk pembangunan. Sebagai contoh, ketika tidak ada berani membangun jalan tol Sumatera, maka BUMN turun untuk membangun jalan tol ke Sumatera meskipun tidak ada untungnya. Beberapa pencapaian dari BUMN, yaitu tahun ini BUMN sudah hampir 3 tahun bekerja, telah menyumbang APBN sebesar 1.200 triliun untuk pembangunan pendidikan, sekolah sosial, dan untuk ASN sekalipun. BUMN juga melakukan persampingan pada jumlah, yaitu dari 108 menjadi 41 BUMN dikarenakan mengalami kesulitan pada pengawasan. Bapak Eri juga melakukan perubahan dalam segi SDM dan BUMN, yaitu ruang pekerjaan diberikan kepada milenial dan perempuan. Dan dia memberikan kebijakan sampai tahun depan, dan BUMN harus mempunyai 10% direktur milenial. Sejak wabah corona tahun 2020, BUMN hampir tidak melakukan PHK karyawannya. Namun selama corona dilakukan konsolidasi. Keuntungan BUMN 2020 ke 2021 hanya naik 3%, tapi keuntungan bersihnya naik hampir 1000%, maka dari itu BUMN melakukan banyak perubahan. Mengubah mindset bahwa mampu melakukan perubahan dan mengubah cara belajar, cara cerdas Bapak Sinulinga untuk mengubah IPK-nya untuk menambah nilai C, hadir untuk mengikuti perkuliahan dan tidak bolos, serta duduk di depan dan memperhatikan dosen. Untuk mendapatkan nilai B, lakukan elit sebelumnya, lalu cetak kertas buram apa yang disampaikan dosen, lalu tulis ulang di catatan. Untuk mendapatkan nilai A, konsisten lakukan hal yang sebelumnya dan mencoba untuk mengajari teman. Tidak ada perubahan kualitas jika tidak ada perubahan kuantitas. Jangan berharap untuk mendapatkan nilai yang baik jika tidak mempersiapkan dengan belajar di jauh hari. So, sekolah itu penting dan pengembangan kapasitas itu penting. Sekolah bisa formal dan non-formal, bisa ambil S2 atau kursus. Jika ada kesempatan di luar negeri, ambil pendidikan di luar negeri, jangan takut. Dari PNN tidak membatasi dari universitas mana kalian berasal, dan semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama. Begitu nanti sudah menjadi proses masuk di BUMN, akan ada standar tertentu yang dipenuhi. Satu, teman-teman harus bisa mandiri dari kesehatan, psikologi, attitude, dan latar belakang pendidikan nantinya akan dites. Setelah akan masuk ke dalam dunia profesional BUMN, sampai di BRI, PLN, BUMN, semuanya harus terbuka. Mahasiswa harus tahu distribusi pekerjaan ke depan ini tangan bagi mahasiswa, karena pekerjaan akan terganti dengan yang namanya sistem digitalisasi. Itu juga membuat peluang pekerjaan, penambahan alat yang memang jabatan pekerjaan, membuat banyak pekerjaan malah bisa berkurang. Sebagai contoh, pekerja di bagian administrasi, perubahan itu harus dilihat sebagai sebuah perubahan yang teman-teman harus ketahui. Bentukan yang namanya digital, industri digital ini membuat hampir perubahan besar. Setelah 2030, Indonesia akan menambah hampir 8 kali lipat PDB, itu akan masuk digitalisasi.
orang-orang yang diperlukan ke depannya akan mampu menganalisis big data, pemrograman, dan marketing digital. BNN sudah banyak melakukan transformasi dan mengikuti arus digitalisasi. Salah satunya transformasi bidang pelayanan langganan itu dengan membuat mobile aplikasi yang menggunakan mobile. Dengan aplikasi ini, pelanggan tidak perlu datang ke kantor atau tempat untuk membeli pembangkit listrik, dan bisa melakukan pengaduan dan dari teknis PLN yang akan datang 1 jam setelahnya. Sekian dari saya, salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.